Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutorisno Supianto dengan NPM 202302010053 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma a priori menggunakan aplikasi Excel dalam data mining dengan mata kuliah data mining dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Andes Muksi STMT. Yang pertama, pengertian dari metode asosiasi atau association role mining. Pengertian metode asosiasi adalah teknik data mining yang bertujuan menemukan pola keterkaitan antar item dalam suatu kumpulan transaksi. Biasanya digunakan untuk market basket analysis. Misalnya, menganalisis barang apa saja yang sering dibeli bersamaan. Output utama metode asosiasi ada 3. Yang pertama, frequent item set atau himpunan item yang sering muncul bersama. Yang kedua, association rules atau aturan jika X maka Y misalnya. Yang ketiga, jika pelanggan membeli roti maka cenderung membeli selai. Berikutnya yaitu istilah penting. Di dalam istilah penting ada istilah, arti, dan rumus. Yang pertama, istilah item set yang artinya himpunan item, contoh susu, roti. Yang kedua, support yang artinya seberapa sering item set muncul dalam seluruh transaksi. Yang ketiga, confidence yang artinya probabilitas Y muncul jika X terjadi. Yang keempat, leaf yang artinya mengukur kekuatan aturan dibandingkan kebetulan. Yang kelima, minimum support atau min-sup yang artinya batas minimal support agar item set dianggap frequent. Dan yang terakhir, minimum confidence atau min-conf yang artinya batas minimal confidence agar aturan diterima. Algoritma a priori. Pengertiannya, a priori adalah algoritma paling terkenal untuk menemukan frequently item set menggunakan pendekatan iteratif atau level wise dengan prinsip a priori. Jika sebuah item set tidak frequent, maka seluruh supersetnya tidak mungkin frequent. Langkah-langkah a priori: yang pertama, membentuk frequent item set atau L1. Yang kedua, hitung support untuk setiap item. Yang ketiga, generate kandidat item set atau JK. Yang keempat, menggabungkan L atau K1 dengan L K1 untuk menghasilkan kandidat. Yang kelima, pruning. Yang keenam, buang kandidat yang salah satu subsetnya tidak frequent. Yang ketujuh, hitung support untuk semua kandidat JK. Contoh singkat dari a priori seperti pada tabel dataset transaksi, TID, dan item. TID yang pertama, TI itemnya ABD, T2 itemnya BC, T3 itemnya ABC, T3, T4 itemnya AC, T5 itemnya BC. Misal, min-sup 40% minimal muncul 2 transaksi dari total 5. Contoh berikutnya adalah algoritma FP Group. Pengertian dari FP Group adalah algoritma alternatif a priori yang jauh lebih cepat karena yang pertama, tidak menggenerate kandidat. Yang kedua, menggunakan struktur data FP3 sangat efisien untuk dataset besar. Langkah-langkahnya FP Group: yang pertama, hitung support masing-masing item. Yang kedua, urutkan item berdasarkan frekuensi. Yang ketiga, bangun FP3. Yang keempat, untuk setiap item bentuk kondisional FP3. Dan yang terakhir, extract frequent item set tanpa eksplorasi kandidat. Contoh sederhana dari FP3, misal transaksi atau sudah diurutkan berdasarkan frekuensi. Yang pertama TI, ABC, yang kedua T2, ABC, T3, BC, T4, AB. FP3 akan membuat jalur seperti gambar berikut. Dari FP3, frequent item diekstrak lebih cepat dibanding a priori. Perbandingan a priori dengan FP Group. Yang pertama, aspek metode a priorinya kandidat generation, berikutnya FP3 dan pattern growth. Kecepatan a priorinya lambat pada data besar, berikutnya sangat cepat. Memori a priorinya lebih hemat di awal untuk FP3 bisa besar. Kemudahan a priorinya mudah dipahami, berikutnya lebih kompleks, cocok untuk dataset kecil atau menengah dataset besar. Kelebihan dan kekurangan a priori dengan dan berikut. A priori kelebihannya sederhana, mudah dipahami, bagus untuk belajar konsep awal asosiasi. Kekurangannya, banyak eksplorasi kandidat lambat untuk dataset besar. FP Group kelebihannya tidak perlu generate kandidat jauh lebih cepat pada data besar. Berikutnya contoh hasil rule final atau format umum. Yang pertama, AB, supportnya 30%, confidence-nya 75%, leaf-nya 1,2 atau positif pada asosiasi.
Dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, saya membuat ke dalam bentuk Excel. Di dalam Excel ini saya membuat tiga tabel. Ini yang pertama, tabel pertama yaitu dataset, tabel kedua support, tabel ketiga confidence. Tabel dataset isinya T1 susu roti selai, T2 roti telur, T3 susu roti telur, T4 roti kopi, T5 susu telur, T6 susu roti kopi, T7 roti selai, T8 susu kopi, T9 telur selai, T10 susu roti telur selai. Dan yang support, tabel support item formula support. Item yang pertama susu, formulanya 6, supportnya 0,6%. Roti formulanya 7, supportnya 0,7%. Selai formulanya 4, supportnya 0,4%. Telur formulanya 5, supportnya 0,5%. Kopi formulanya 3, supportnya 0,3%. Dan yang tabel terakhir confidence. Confidence ini saya dijumlahkan semua data yang ada di dataset, dijumlahkan semua, jadinya sebagai berikut. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan adalah metode asosiasi digunakan untuk mencari pola hubungan antar item dalam kumpulan data. Yang pertama, a priori mudah tetapi lambat pada data besar, efek growth lebih cepat, cocok untuk data besar. Keduanya menghasilkan association rules yang digunakan untuk pengambilan keputusan seperti rekomendasi produk, analisis belanja, deteksi pola, dan lain-lain. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.